Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rahmat Ramadan. Apa kabar kalian? Semoga kamu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang akhlak dalam keluarga. Nah, ada pepatah ataupun ungkapan yang berbunyi ada pepatah yang berbunyi Subhanul yaum rijal lughat. Artinya pemuda sekarang adalah pemuda artinya pemuda sekarang adalah laki-laki besok, atau juga ada yang mengartikan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, tentu saja generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan ya, akan menjadi para pemimpin di suatu negeri. Maka dari itu nanti misalkan kita sudah menjadi orang tua, atau khususnya bagi para keluarga, kepala keluarga, ayah dan juga ibu rumah tangga, harus bisa mempersiapkan putra-putrinya sehingga bisa menjadi generasi yang unggul, generasi yang memiliki akhlak yang mulia. Oke, bentar nih. Nah, lantas apa saja yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan oleh anggota keluarga, khususnya ayah dan ibu, agar bisa mempersiapkan anak didiknya, putra-putrinya, anak kandungnya bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, dalam berkeluarga ada banyak sekali metode, ada banyak sekali cara bagaimana mendidik anak. Nah, pada hari ini dalam pendidikan keluarga, pendidikan di dalam keluarga, saya akan menyampaikan berdasarkan apa yang ada di salah satu firman Allah, yaitu ada di surat Luqman. Surat Luqman ayat yang ke akan saya sampaikan atau akan dibahas bagaimana cara membentuk anak yang berakhlak mulia. Di sini saya mengambil salah satu firman Allah yang ada di surat Luqman. Surat Luqman adalah surat ke-31, mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, perlu saya sampaikan juga dalam salah satu penjelasan di sini adalah di pendidikan agama Islam untuk SMA SMK yang disusun oleh S.Ali Yasir, yang diterbitkan oleh Yayasan Piri. Jadi dijelaskan di sini bahwa Luqman adalah salah seorang nabi dari bangsa Ethiopia, Afrika, kepada putranya. Jadi ini manusia mulia yang dalam beberapa literasi disebutkan sebagai seorang nabi untuk
bangsa Ethiopia, yaitu Afrika. Nah, dalam pembelajar dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada 10 prinsip agar menjadikan seorang manusia berakhlak mulia. Ketika generasi muda memiliki akhlak yang mulia, maka peradaban sebuah bangsa akan lebih maju. Berbanding terbalik, apabila generasi mudanya itu memiliki akhlak tercela, maka ya akan bisa dipastikan bahwa peradaban bangsa tersebut akan segera rusak. Nah, prinsipnya yang pertama adalah seorang ibu, seorang ayah harus mengajarkan kepada putrinya yang pertama adalah untuk bersyukur. Yang kedua adalah menjauhi kemusyrikan. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Yang keempat adalah bergaul dengan orang tulus. Yang kelima adalah sadar bahwa amal soleh itu abadi. Kemudian yang keenam adalah mendirikan sholat. Ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar. Kedelapan adalah bersabar tak kala menerima musibah. Yang kesembilan adalah menjauhi kesombongan dan kecongkakan. Dan yang kesepuluh adalah ambil jalan tengah ya. Yang pertama ya adalah bersyukur. Ini dijelaskan dalam surat 31 atau surat Luqman ayat ke-12. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kebijaksanaan kepada Luqman. Ucapnya bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur, ia akan bersyukur kepada diri sendiri. Dan barang siapa kafir, maka sesungguhnya Allah itu yang maha cukup sendiri, yang maha terpuji. Itu jadi di sisi lain juga disebutkan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya. Barang siapa kufur, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Bersyukur juga bisa menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang. Jadi seseorang apabila semakin banyak atau semakin pandai bersyukur dalam menjalani kehidupan, pastinya kebahagiaan akan senantiasa membersamainya. Tetapi barang siapa yang tidak pandai bersyukur, senantiasa mengeluh, maka kebahagiaan akan jauh dari dirinya. Itu bagaimana cara bersyukur? Bersyukur banyak sekali caranya, mulai dari bersyukur menggunakan lisan. Jadi ketika mendapatkan kenikmatan baik sedikit ataupun banyak, maka sering-seringlah mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana bersyukur dengan mulut yang lain atau menggunakan cara bersyukur yang lain adalah dengan senantiasa menjaga mulut kita agar berkata atau bertutur yang baik, sopan dan juga yang ramah. Kemudian bersyukur dengan anggota badan yang lainnya adalah senantiasa menggunakan anggota badan untuk mengerjakan amal soleh dan menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain. Itu kemudian cara bersyukur yang lainnya adalah senantiasa berusaha sekuat tenaga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah prinsip pertama yang harus diajarkan setiap keluarga kepada anggota keluarganya, terkhususkan kepada anaknya. Nah, bersyukur ini juga harus dilakukan dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan menderita, dalam keadaan sukses maupun dalam keadaan yang terpuruk. Nah, dengan bersyukur akan meningkatkan kepercayaan diri dan akan semakin berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama, harus sering-seringlah atau perbanyak bersyukur. Yang kedua adalah menjauhi kemusyrikan. Syirik itu dosa besar dan menjadi sumber kerusakan moral dan merendahkan derajat manusia. Ya, syirik ya. Jadi jauhilah perbuatan syirik. Syirik itu artinya
menyembah selain Allah ataupun menjadikan sesuatu sebagai sandaran kecuali kepada Allah. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Karena ibunya sudah, setiap ibu sudah berjuang dengan sangat berat, terutama dalam proses mengandung dan melahirkan. Bahkan disebutkan dalam surat Luqman ayat 14 bahwa ketika ibu mengandung maka keadaannya lemah yang bertambah-tambah. Di hadis yang lain juga disebutkan bahwa ridha Allah itu terletak dari ridha orang tuanya, dan murka Allah itu terletak dari murka orang tuanya. Jadi kepada orang tua, selagi orang tua mengajarkan kepada kebaikan, kita berusaha untuk berbakti dan taat. Tetapi apabila orang tua mengajarkan hal-hal yang baik, apalagi sampai mengajarkan kemusyrikan, kita wajib menolaknya dengan perkataan yang baik, dan juga harus menjaga hubungan yang baik. Prinsip yang keempat adalah harus berusaha bergaul dengan orang-orang tulus, yakni mereka yang menempuh jalan Tuhan atau biasa disebut sebagai orang-orang yang soleh. Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan ingatan, senantiasa diingatkan jika berbuat salah, senantiasa diingatkan jika ada hal-hal yang ada tanggung jawab yang belum dikerjakan. Jadi salah satu rezeki yang begitu besar adalah berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Ketika berada di lingkungan orang yang soleh, maka kita bisa ikut soleh, ya. Kita ikut soleh, kita bisa ikut segala perbuatan baik yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Kemudian yang kelima adalah sadar bahwa amal soleh itu abadi. Jadi ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik tetapi responnya kurang baik, kita harus sadar bahwa itu bagian dari apa yang kita tanam dan akan berbuah pada saatnya nanti. Dan dalam perbuatan baik ini kita tidak boleh pandang bulu. Jadi ketika membantu atau menolong seseorang, usahakanlah adalah tanpa memilah-milih. Yang penting adalah kita membantu orang lain dengan catatan apa yang kita lakukan itu tidak menciptakan kerugian bagi orang lain. Dan dalam melakukan perbuatan baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan juga di waktu dan situasi yang baik pula. Karena sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tempatnya. Dan yang keempat adalah mengajarkan tentang sholat, ya. Jadi terutama juga tentang sholat berjamaah, karena sholat itu sebagai tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat maka dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat dia merobohkan agamanya. Dan juga sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kemudian yang ketujuh adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu senantiasa melakukan perbuatan baik, mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Kedelapan adalah bersabar tatkala menerima musibah. Jadi ketika dapat musibah itu adalah sebuah ujian yang akan menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Seseorang yang beriman ketika diuji pasti akan bersabar. Dan bersabar juga akan meningkatkan derajat kita. Sabar itu paling enggak ada 3 kondisi. Yang pertama adalah sabar dalam mengerjakan kebaikan. Yang kedua sabar dalam menolak atau menghindari kejahatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima ujian. Itu prinsip yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah kesombongan dan kecongkakan jauhilah. Artinya kita diperintahkan untuk menjauhi kesombongan, ya. Kesombongan ini banyak terjadi di semua level, ya. Baik itu sebagai pelajar pasti ada rasa sombong, baik itu sebagai orang yang memiliki pengaruh di masyarakat,
orang yang memiliki jabatan ataupun orang yang memiliki ilmu serta harta benda. Jadi pastikan dimanapun kita berada, dalam status apapun yang kita emban, level apa yang kita saat ini peroleh, harus menjauhi kesombongan ya. Dan yang ke-10 adalah ambillah sikap tengah, yang artinya ya ketika kita memiliki sesuatu, bagaimana kita memperoleh atau menentukan keputusannya secara tengah ya. Artinya bisa mengambil sesuatu yang sesuai dengan proporsinya. Nah, itulah 10 prinsip yang harus diterapkan, yang harus diajarkan dalam keluarga. Terutama ya ketika anak masih kecil, karena keluarga adalah pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Sebelum anak belajar di sekolah, sebelum anak belajar di madrasah ataupun TPA, anak itu akan belajar di dalam keluarganya. Ada pepatah ataupun ungkapan bahwa yang mengatakan bahwa anak itu adalah peniru ulung. Jadi apa saja yang dilakukan oleh keluarga bisa terekam dengan sempurna di ingatan seorang anak. Maka sebagai keluarga, ibu ataupun bapak harus senantiasa menjaga perkataan dan menjaga perbuatannya, karena itulah yang akan ditiru, itulah yang akan dipelajari oleh sang anak. Jangan sampai menyesal mempunyai anak yang mungkin kurang ajar kepada orang tua gara-gara perlakuan orang tua sendiri. Dan ketika kita mengamati tentang seseorang, misalnya seorang anak itu nakal ataupun mungkin membutuhkan perlakuan istimewa, yang perlu dicari tahu adalah bagaimana kondisi keluarga. Biasanya anak yang memiliki kelakuan yang kurang baik di sekolah maupun di masyarakat, dalam kehidupan berkeluarganya dia mengalami masalah. Entah itu karena perlakuan orang tuanya ataupun yang lainnya. Jadi misalnya punya anak didik yang nakal ataupun yang kurang disiplin, maka yang harus dicari tahu terlebih dahulu adalah bagaimana kondisi keluarganya. Baik, terima kasih yang sudah menyimak dalam video kali ini, bahwa dalam pendidikan keluarga harus diterapkan yang satu adalah ajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, yang kedua menjauhi kemusyrikan, yang ketiga ajari anak untuk berbakti kepada orang tua, yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh ataupun tulus, yang kelima adalah sadar bahwa amal soleh itu abadi, yang keenam adalah menegakkan sholat, yang ketujuh amar ma'ruf nahyi mungkar, yang ke-8 adalah bersabar, yang ke-10 adalah menjauhi kesombongan, dan yang ke-9 adalah menjauhi kesombongan, dan yang ke-10 adalah ambillah sikap tengah. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih juga yang sudah mendukung saya di channel YouTube. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe-nya agar senantiasa mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang lainnya. Saya tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.